Shalom, damai sejahtera Allah menjadi bagian kita pada pagi hari ini. Kita masih menyelami samudera kasih Allah yang tidak terbatas. Dan tema kita masih kita ikuti pada sepanjang minggu ini adalah kembali ke altar melihat pesona kasih Allah di dalam bait suci. Dan pada hari ini pembahasan kita topiknya adalah tragedi di pintu gerbang. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita arahkan pikiran kita, mari kita tempatkan diri kita saat ini, seolah-olah saat ini kita sedang hidup di zaman Musa dan kita sedang mengikuti perkemahan akbar. Kita sedang berkemah bersama seluruh bangsa Israel dan di tengah-tengahnya ada bait sucinya. Kemarin kita membayangkan, bila mana seseorang berdosa, maka mereka akan menuntun seekor domba atau seekor anak lembu, melewati perkemahan mereka menuju ke pintu gerbang bait suci, dan di sana mereka akan mempersembahkan korban mereka. Untuk apakah korban itu? Di dalam buku Roma pasal 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara-saudara yang terkasih, setiap orang yang berdosa seharusnya dihukum maut, seharusnya dihukum mati pada detik itu juga, pada hari itu juga. Namun oleh karena kasih Allah yang maha besar, oleh karena kasih karunia-Nya, maka orang yang berdosa itu masih diberikan kesempatan dengan cara menggantikan kematiannya dengan seekor anak domba atau anak lembu. Dengan kematian anak domba atau anak lembu ini, maka orang yang berdosa yang seharusnya dihukum mati hari itu, maka mereka beroleh kesempatan untuk mendapatkan kehidupan. Upah dosa adalah maut, tetapi kasih karunia ada di dalam Kristus Yesus. Ada kasih karunia bagi orang yang berdosa, yang mengimani kepada Yesus Kristus. Sekalipun mereka sudah berdosa, tetapi ketika mereka membawa seekor binatang untuk dipersembahkan, untuk dikorbankan, maka mereka beroleh pengampunan. Dan mereka membawa domba atau anak lembu itu ke pintu gerbang bait suci di pelataran paling depan, dan di sana dia akan bertemu dengan seorang imam. Dia akan disambut oleh seorang imam, dan setelah menyatakan di sana perihal dosanya, dia datang untuk memohon pengampunan dengan membawa seekor anak domba atau anak lembu untuk dikorbankan. Maka imam kemudian akan menyerahkan sebuah pisau, dan orang berdosa itu akan menumpangkan tangannya di atas domba atau anak lembu itu, dan segera anak domba atau anak lembu itu akan dikorbankan. Imamat pasal 22 ayat 19. Maka supaya Tuhan berkenan akan kamu, haruslah persembahan itu tidak bercela dari lembu jantan atau domba atau kambing. Persembahan yang dikorbankan di pintu gerbang itu, yang akan disembelih di sana, haruslah persembahan yang sempurna. Tidak boleh ada cacat celanya. Mengapa? Sebab itu melambangkan pengorbanan Yesus Kristus yang sempurna, yang tidak ada cacat celanya, yang tidak ada dosanya. Nah, di dalam buku Imamat pasal 1 ayat 4 dan ayat 5 bagian A. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenankan untuk mengadakan pendamaian baginya. Kemudian haruslah ia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan. Mengapa orang yang berdosa itu harus menumpangkan tangannya di atas
kepala korban, di atas kepala anak domba atau anak lembu yang akan dikorbankan. Sebab ini menjadi simbol bahwa dia yang berdosa, yang seharusnya dihukum dengan hukuman kematian, dia menumpangkan tangannya dan memindahkan dosanya kepada domba atau kepada anak lembu. Sehingga anak domba atau anak lembu yang tidak berdosa itu sekarang dia menanggung dosa. Orang yang berdosa tadi, dosanya sudah dipindahkan. Karena dosanya sudah dipindahkan, maka yang harus dihukum kematian sekarang adalah yang menanggung dosa itu. Anak lembu atau anak sapi itu dia akan dikorbankan sebab dia sekarang sudah menanggung dosa itu. Nah, di bagian depan, di pelataran paling depan atau di pintu gerbang bait suci ini, ada dua tempat penting. Ada dua bagian penting dalam upacara pengorbanan dan sistem keupacaraan di bait suci. Yang pertama adalah, di sana ada mezbah korban bakaran. Di mana di mezbah korban bakaran ini, setelah anak domba atau anak lembu yang menanggung dosa tadi disembelih, ditumpahkan darahnya, maka kemudian di mezbah itulah dia dipersembahkan. Dia dijadikan korban bakaran dan dibakar di sana. Sementara darahnya dicurahkan di sekitar mezbah korban bakaran ini. Dan ini saudara-saudara sekalian, melambangkan kematian Yesus Kristus sebagai korban pengganti. Spot pertama, tempat pertama, bagian pertama yang paling depan di gerbang bait suci, di sana adalah melambangkan pengorbanan Yesus Kristus. Lalu yang kedua, bagian penting yang ada di halaman depan bait suci atau di bagian gerbang masuk adalah bejana pembasuhan. Imamat Keluaran pasal 30 ayat 19. Maka Harun dan anak-anaknya haruslah membasuh tangan dan kaki mereka dengan air di dalamnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari sinilah kemudian berkembang tradisi Yahudi bahwa setiap orang yang mau masuk ke dalam rumah atau baru pulang dari bepergian, mereka harus membasuh tangan dan kaki. Setiap orang yang mau memasuk rumah ibadah, yang mau masuk ke sinagog, mereka harus membasuh tangan dan kaki. Seperti yang sudah dilakukan oleh imam-imam anak-anak Harun. Ketika mereka mau masuk ke dalam bait suci untuk melakukan upacara-upacara pelayanan mereka akan membasuh tangan dan kaki mereka sebelum mereka masuk ke dalam bait suci. Jadi tradisi untuk masuk rumah ibadah dengan membasuh tangan dan membasuh kaki ini sudah dilakukan oleh keturunan Harun, imam-imam Lewi kira-kira 3000 tahun yang lalu. Ini adalah melambangkan pembersihan dan penyucian sebelum kita datang menghadap kepada Allah. Nah, apa maknanya dari kedua bagian yang ada di bagian depan, di pelataran depan atau di pintu gerbang bait suci ini? Yang pertama, mezbah korban bakaran itu melambangkan pengorbanan dan kematian Yesus sebagai korban pengganti. Karena tadi orang berdosa sudah memindahkan dosanya kepadanya, maka dia menjadi korban pengganti. Dan kematian binatang ini, kematian domba atau anak lembu ini, melambangkan pengorbanan Yesus Kristus sebagai korban pengganti. Di mana dia yang tidak berdosa, tidak berbuat dosa, tetapi telah dibuat menjadi berdosa oleh karena dia menanggung dosa manusia. Yang kedua, di bagian bejana pembasuhan ini melambangkan kebangkitan Yesus. Kalau di bagian mezbah bakaran melambangkan kematian Yesus, di bejana pembasuhan melambangkan kebangkitan Yesus
Kristus. Jadi Yesus bukan hanya saja mati, bukan mati lalu tidak bangkit, tetapi ia sudah mati dan kemudian ia bangkit. Sebelum peristiwa itu terjadi, sebelum Yesus sungguh-sungguh hadir ke dunia ini dan menjelma menjadi manusia, lalu mati di kayu salib dan kemudian dikuburkan dan bangkit, jauh-jauh ribuan tahun sebelumnya sudah direncanakan oleh Tuhan sedemikian rupa. Yang berikutnya, di mezbah bakaran ini melambangkan kaki Yesus yang bercucuran darah karena ditembusi oleh paku. Saudara-saudara, nanti kita akan perhatikan bahwa penyusunan tempat-tempat upacara di bait suci itu susunannya akan menyerupai bentuk salib. Dan di mana mezbah bakaran ini berada pada posisi paling depan. Inilah pada posisi kaki Yesus yang ditembusi oleh paku di kayu salib. Sementara bejana pembasuhan melambangkan lambung Yesus yang ditembus oleh tombak dan mengeluarkan air dan darah. Pada waktu Yesus disalibkan, pada waktu Yesus menjalani prosesi sebelum ia mati di kayu salib, di sana kematian Yesus dicurigai sebab terlalu cepat. Tidak biasanya orang yang disalib mati dengan begitu cepat, bahkan tanpa ada pematahan tulang satupun, sehingga untuk memastikan apakah benar Yesus sudah mati atau belum, maka kemudian prajurit-prajurit itu menombak lambung Yesus. Dan di lambung itulah keluar darah dan air yang menjadi bukti bahwa Yesus benar-benar sudah mati. Berikutnya, pada bagian ini Yesus mati dan bangkit kembali. Pada kedua bagian di mana ada mezbah bakaran dan bejana pembasuhan, kedua-duanya melambangkan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Nah, apa penerapan dari kedua-duanya ini? Penerapan dari kedua-dua ini adalah bahwa kematian Yesus Kristus yang kemudian bangkit kembali harus diterima oleh umat-umatnya. Kita manusia harus mengalami hal yang sama, harus mati oleh karena dosa-dosa kita, harus mati untuk dosa-dosa kita, dan kemudian harus bangkit, harus hidup kembali dalam hidup yang baru. Dalam buku Roma pasal 6 ayat 3-5, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematiannya, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ayat yang kelima, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Kita harus menjadi satu di dalam kematian bersama Yesus Kristus oleh karena dosa-dosa kita. Kita harus mati bersama Yesus Kristus, tetapi bukan mati untuk selama-lamanya. Kita harus bangkit bersama Yesus, bangkit di dalam kebangkitannya, bangkit di dalam kehidupan yang baru. Dan ini biasanya kita nyatakan dalam upacara baptisan. Ketika kita menerima baptisan, kita telah menghidupkan dan mengimani dua bagian di bait suci paling depan, yaitu menerima pengorbanan Yesus Kristus, menerima kematian Yesus Kristus sebagai penebus dosa kita, dan yang kedua, kita mengimani, kita menerima baptisan sebagai tanda pertobatan kita, bahwa kita sudah mati, kemudian kita bangkit dan kita hidup yang baru bersama dengan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, makna berikutnya adalah pada mezbah pembakaran
ada api yang menghanguskan, yang membakar semua unsur-unsur dosa. Di sana melambangkan pembakaran terhadap semua unsur dosa untuk membersihkan dan menyucikan. Lalu di bagian bejana pembasuhan, di sana ada air yang membasuh, yang membersihkan dari unsur dosa. Dua-duanya mengandung makna untuk pembersihan dari unsur dosa. Yang pertama dibersihkan oleh api dan yang kedua dibersihkan oleh air. Yohanes pasal 4 ayat 13 sampai 14. Yesus mengatakan bahwa Dia adalah air kehidupan. Yesus bukan saja membasuh dosa, tetapi Ia juga adalah air kehidupan. Ayat 13, jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Siapa yang minum air dari sumur itu, air yang kita minum setiap hari, ia akan haus lagi. Ayat 14, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Siapa yang meminum air kehidupan, siapa yang menerima Yesus Kristus, tidak akan haus untuk selama-lamanya. Dan haus yang dimaksud di sini tentu bukan haus secara badani. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, panggilan bagi kita hari ini, apapun yang menjadi beban dosa dan pergumulan Anda, ulurkan tangan Anda kepada Yesus. Sebagaimana orang berdosa itu datang kepada Yesus, orang berdosa yang di bait suci itu, bangsa Israel itu datang dengan membawa domba atau anak lembu dan menumpangkan tangan di atas domba atau anak lembu itu, sehingga dia memindahkan beban dosanya kepada domba atau kepada anak lembu. Maka bagi kita hari ini panggilannya adalah, apapun beban dosa kita, apapun pergumulan kita, apapun masalah kita, ulurkan tanganmu kepada Yesus. Sebab Yesus siap untuk menanggung segalanya bagimu. Mungkin Anda punya beban dosa yang begitu berat, di mana beban dosa ini menjadi pergumulan Anda setiap hari. Sekalipun tidak diketahui orang lain, tetapi itu cukup menyiksa batin Anda, karena Anda terus-menerus melakukan dosa yang berat. Maka hari ini, bawalah kepada Yesus. Ulurkan tanganmu kepada Yesus. Yesus siap untuk menanggungnya. Mungkin Anda punya problem dalam kehidupan Anda. Mungkin Anda punya problem dalam rumah tangga yang begitu berat, yang begitu sulit untuk Anda selesaikan. Mungkin Anda punya masalah dengan suami Anda. Mungkin ada masalah dengan istri Anda. Mungkin ada masalah dengan anak-anak Anda. Mungkin ada masalah dengan pimpinan Anda. Mungkin ada masalah dengan bawahan Anda. Mungkin ada masalah dengan rekan kerja Anda, yang kemudian itu menjadi benteng yang memisahkan, yang sulit untuk Anda hadapi. Hari ini ulurkan tanganmu kepada Yesus. Yesus akan siap untuk menyelesaikan masalah dan mengangkat beban dosamu. Bukan hanya engkau ulurkan tanganmu kepada Yesus, tapi berikan dirimu untuk dibasuh oleh Yesus Kristus. Berikan diri kita untuk disucikan, untuk dibersihkan, untuk dihapus oleh Yesus Kristus. Dan setiap hari kita akan dibaharui oleh Tuhan Yesus Kristus. Inilah yang menjadi panggilan bagi kita pada pagi hari ini. Semoga firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kudus, Allah yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur oleh karena kemuliaan kasih-Mu yang tidak terbatas. Pada pagi hari ini kami boleh melihat keajaiban kasih Kristus yang Engkau demonstrasikan melalui upacara di dalam bait suci, di mana orang berdosa datang kepada
Imam membawa seekor anak domba atau anak lembu, menumpangkan tangannya di atas domba itu dan domba itu menanggung dosa kemudian dikorbankan. Hari ini kami mendapatkan kepastian bahwa Yesus Kristus sebagai anak domba Allah siap untuk menanggung dosa-dosa kami, siap untuk mengangkat beban dosa kami. Maka kami mau ulurkan tangan kami kepadamu. Terimalah kami Tuhan, angkatlah dosa-dosa kami, perbaharuilah hidup kami, sucikanlah kami, bersihkanlah kami, sehingga kami layak menjadi anak Tuhan. Diberkatilah kami hari ini dalam setiap pekerjaan kami. Diberkatilah kami hari ini dalam setiap pergumulan kami. Tuhan memberikan kemenangan, Tuhan memberikan kekuatan. Kiranya rahmat dan kasih karunia dari Allah Bapa, rahmat dan kasih karunia di dalam Yesus Kristus, dan penyertaan kasih melalui Allah Roh Kudus memberkati dan menyertai kita sekalian pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami telah memohon berkat Allah. Amin. Kembali kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Hari Susanto atas firman Tuhan yang mengingatkan kita bagaimana Tuhan telah menanggung semua beban dosa kita dan Tuhan memanggil kembali kepada kita semua untuk kembali ke altar. Saudaraku, serahkanlah segala masalahmu kepada Tuhan, maka Tuhan Yesus Kristus akan menyelesaikan segala persoalan dalam hidupmu, baik di rumah tangga, di tempat pekerjaan, dan dimanapun kita berada. Pemirsa, rangkaian acara Pekan Doa hari ini telah berakhir. Saya undang kembali untuk kita hadir pada acara Pekan Doa hari ketiga, esok hari di jam dan link yang sama, dengan judul Menunya Istimewa dan Tidak Pernah Basi. Dan kita akan mendengarkan pengumuman dari bagian Humas Marketing. Akhir kata, saya Laura Lani Lalogirot dan seluruh kru studio yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, selamat melayani, dan Tuhan memberkati. Baik, selamat pagi kepada kita semua. Terima kasih dari bagian kerohanian kita telah mengikuti kegiatan Minggu Sembahyang dengan baik. Mohon maaf kami mengambil waktu sedikit untuk menyampaikan informasi bahwa pada hari ini sekitar pukul 9 atau 10 pagi Dinas Pertanaman akan datang untuk melakukan kegiatan pemangkasan pohon-pohon di dalam maupun di area pagar atau area luar dari Rumah Sakit Advent Bandung terkait dengan kegiatan pemotongan atau pemangkasan dahan pohon yang besar. Maka kami akan menginformasikan berikutnya untuk kendaraan-kendaraan karyawan dan juga para pengunjung untuk akan diatur kembali terkait dengan kegiatan ini. Oleh sebab itu bila ada paging yang menginformasikan, mohon untuk kita boleh respon terkait kendaraan roda 2 maupun roda 4 dari karyawan yang ada pada pagi hari ini. Demikian informasi yang boleh kami sampaikan, boleh menjadi perhatian bagi kita semua. Selamat melayani, Tuhan memberkati. Sesuatu terjadi.